Gizmology. Hai Gizmo Friends, kalian sudah pada ngantor belum mulai minggu ini karena kita sudah ada new normal. Jadi tim dari Gizmology sudah mulai ke kantor walaupun suasana kantor masih sepi. Nah sekarang ini kita sudah kedatangan flagship baru dari Realme. Jadi kalau misalnya dari awal tahun itu mereka rilis smartphone yang kelasnya low end, yaitu Realme C3 sama Realme 5i atau Realme 5i. Terus beberapa bulan kemudian mereka rilis Realme 6 sama Realme 6 Pro. Itu bawa layar 90Hz di rentang harga 3 jutaan. Nah sekarang sudah ada penerus dari flagshipnya X2 Pro yang kemarin diperkenalkan di akhir tahun 2019, dinamakan X3 Super Zoom. X3 Super Zoom ini bawa peningkatan di sisi layar sama kameranya. Sekarang punya kamera periskop yang pembesaran zoomnya sudah sampai 60 kali. Nah, di sini kita akan unboxing dulu flagship terbaru Realme untuk tahun 2020 ini. Nah, ini dia ada Realme X3 Super Zoom. Ini ditujukan untuk jadi penerus dari seri X2 Pro. Jadi kalau misalnya di awal tahun kemarin tuh sudah ada Realme X50 Pro yang sempat diperlihatkan juga ke media di Indonesia. Cuman smartphone itu sepertinya masih perlu beberapa waktu lagi untuk rilis resmi di Indonesia karena memang dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 865 dan di Indonesia masih belum ada regulasi yang jelas untuk jaringan 5G di sini. Jadi sepertinya Realme masih mau rilis seri lain yang mendukung jaringan 4G aja gitu. Jadi ini ada Realme X3 Super Zoom. Kita lihat boxnya sekarang didominasi warna kuning ya, udah nggak putih lagi kayak dulu. Nah terus di sini ada beberapa spesifikasi kunci. Di sini chipset yang dipakai itu masih sama, jadi Snapdragon 855 Plus dengan Hyperboost. Hyperboost ini fitur software untuk meningkatkan performanya. Terus, nah ini yang cukup spesial adalah dia layarnya sudah pakai refresh rate 120Hz Ultra Smooth Display. Bahkan Realme X50 Pro itu masih 90Hz. Terus di sisi depannya dia udah pakai dual punch hole, kameranya 32 megapiksel sama 8 megapiksel, dual in-display selfie. Terus di belakang ada 64 megapiksel AI quad kamera dengan 60 kali super zoom. Nanti kita bahas sensor baru yang dipakai di kamera belakangnya. Terus di sini ada keterangan warnanya. Jadi ini warna putih es atau Arctic White. RAM-nya 12GB sama memori internalnya 256GB. Oke, sekarang langsung aja kita buka dari isinya Realme X3 Super Zoom. Oke, ini isinya. Seperti biasa kita disambut sama kalimat pembuka dari semua produk Realme. Hey, welcome to Realme family. Let's embrace a new journey. Oke, jadi ini ada apa nih? Nah, kita dapat buku panduan singkat, sama ada softcase. Softcase-nya ini warnanya semi transparan tapi agak gelap ya. Seperti ini, kita kesampingkan dulu. Nah, di sini ada smartphone-nya sendiri, Realme X3 Super Zoom. Taruh dulu, kita lihat isinya. Oke. Di sini ada kabel USB-C warnanya putih. Nah, ini kabelnya mendukung fast charging ya, tentunya karena ini flagship. Nah, ini ada kepala charger yang agak gede ukurannya, kita lihat. Dia support sampai 30 watt. Jadi beda sama Realme X2 Pro yang dia sudah mendukung SuperVOOC 2.0. Kalau ini 30 watt dart charge. Jadi kecepatan charge-nya itu sama seperti Realme 6 series. Jadi kalau misalnya kapasitas baterai itu sekitar 4000 mAh, dia bisa ngisi penuh tuh dalam waktu sekitar 1 jam aja. Jadi masih lumayan cepat. Oke, sama di sini ada SIM ejector. Nanti kita buka buat lihat slot SIM card-nya ya. Sekarang kita rapiin dulu. Nah, sekarang kita fokus ke HP-nya. Kita buka dulu. Ya, ini adalah Realme X3 Super Zoom. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian back cover, dia itu permukaannya kayak doff gitu. Jadi ini bagus sih, bagusnya adalah
nggak mudah membekas sidik jari, jadi handphone tetap bersih dan kilauannya sedikit berbeda. Nah, kalau misalnya seri yang lama tuh di sini dia lambangnya agak gede gitu ya, di sini di kameranya juga di tengah. Kalau ini lebih kalem aja, jadi logonya ada di sini di bawah kiri, terus kameranya juga ada di atas kiri. Nah, kita lihat di sini dia pakai setup AI quad kamera. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini di atas ini ada aksen kuning, terus sensornya tuh kotak gitu. Nah, ini adalah sensor periskop atau lensa periskop. Jadi kalau misalnya di X2 Pro itu dia pakai lensa telefoto, ini pakai periskop. Bedanya, kalau periskop itu dia jarak zoomnya bisa lebih jauh karena dia pakai beberapa kaca yang dipantulkan 90 derajat membentuk prisma gitu. Nah, cahayanya itu jadi bisa lebih banyak, jadi jarak zoomnya bisa jadi lebih jauh. Jadi dia bisa hasilkan 5 kali optical zoom. Ditemani kamera lain yaitu kamera 64 megapiksel sensor utama, 8 megapiksel ultrawide sama 2 megapiksel makro. Terus di sisi samping kita lihat, nah ini tombol powernya beda sama X2 Pro. Di sini sensor sidik jarinya jadi satu sama tombol power. Di bagian bawah ada speaker mono, ada port USB-C, microphone, sama kalau dulu di sini itu ada jack audio 3,5 mm di X2 Pro, sekarang harus dihilangkan karena ini jadi letak tempat peletakan SIM ya. Kita lihat konfigurasinya. Ya, ini SIM tray-nya, jadi dia support dual SIM nano ya, tanpa dukungan kartu micro SD. Oke, sekarang kita nyalain aja handphonenya. Di sebelah sini ada tombol volume, sama di sisi atas cuma ada secondary microphone. Oke, kita udah selesaiin setup awal dari Realme X3 Super Zoom. Tadi saya juga udah sempat input sensor sidik jari. Kita coba seberapa cepat. Jadi nggak perlu disentuh, nggak perlu dipencet maksud saya, jadi tinggal disentuh aja. Cukup instan. Nah, sekarang face unlock-nya juga cepat nih. Tuh, langsung kebuka. Oke, jadi di depan ini kalau kalian bisa lihat ada dua kamera di sini. Jadi yang satu kamera 32 megapiksel, ini sensor utama, sama 8 megapiksel tuh ultra wide angle. Jadi keduanya bisa kasih point of view yang beda. Jadi untuk foto selfie sama mungkin grup selfie sama teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di bagian about phone. Jadi ini ada Realme X3 Super Zoom, dia sudah pakai Android versi 10 dengan Realme UI versi 1, pakai prosesor Snapdragon 855 Plus, RAM 12GB, terus memori internalnya 256GB yang tersedia 237GB, sama seri modelnya RMX 2086. Nah, yang baru di sini itu adalah, mari kita lihat pengaturan layarnya. Jadi di display and brightness. Nah, screen refresh rate-nya ini dari yang biasanya handphone tuh 60Hz, dia ada opsi untuk 120Hz. Jadi kalau misalnya di seri sebelumnya itu mentok di 90Hz atau 90Hz, di sini ada 120Hz. Biasanya opsi kayak gini ditemuin di flagship yang harganya belasan juta seperti Oppo Find X2 Pro atau Samsung Galaxy S20 series. Oke, sekarang kita lihat menu kameranya. Nah, di sini ada opsi untuk mode foto, portrait 64 megapiksel, sama mode-mode lain seperti expert mode, time lapse, slow motion, dan ultra makro yang pakai sensor makro 2 megapiksel. Nah, di mode foto kita bisa zoom sampai 5 kali optical zoom, terus ada 60 kali digital zoom. Jadi kamera itu memanfaatkan lensa periskop yang bisa kalian lihat di sini, yang warna kuning ini. Nah, ini dia jarak zoomnya itu bisa lebih jauh dari telefoto sebelumnya. Nanti kita coba hasil fotonya. Lalu di mode malam ini nanti akan ada mode yang namanya stereo mode. Stereo mode ini keunggulannya dia bisa ambil foto astrofotografi. Jadi buat kamu yang suka foto keadaan cahaya langit gelap, itu dia bisa menangkap bintang-bintang yang ada di langit. Jadi nanti dia bisa ambil foto durasinya sekitar 4 menit lebih.
Jadi kamu nggak perlu pakai aplikasi pihak ketiga yang perlu stacking beberapa foto lalu digabungin jadi satu. Dia bisa langsung dari mode malam ini. Terus di kamera depannya ada 2 kamera di sini. Jadi selain dia bisa ambil foto standar, bisa ultra wide. Jadi point of view-nya lebih lebar. Nah, jadi tadi kita udah unboxing singkat tentang Realme X3 Super Zoom. Nah, sekarang kita bandingin sedikit ya sama flagship yang dirilis akhir tahun kemarin, yaitu X2 Pro. Jadi ini keduanya, dia punya dimensi layar yang hampir sama, atau bisa dibilang sama, dengan dimensi yang sama juga. Ini, nah, bedanya ada di bagian belakang. Jadi kalau misalnya X2 Pro, dia pakai permukaan yang glossy. Jadi glossy ini lebih mengkilap, tapi lebih gampang ngebekas sidik jari. Sedangkan ini doff, jadi dia lebih tetap bersih gitu ya. Jadi kalau dilihat tuh tetap bersih gitu. Nah, terus posisi kameranya, kalau Realme X2 Pro tuh di tengah. Terus ada logo Realme yang beberapa orang itu ngerasa, mungkin ada yang ngerasa risih ya karena kelihatan ada di sini. Jadi kalau misalnya telepon gitu masih kelihatan. Nah, kalau di sini posisinya tuh sudah sama seperti Realme 6 Pro, jadi di atas kiri. Terus logonya ada di bawah. Ya, jadi sama ini. Nah, tombol powernya di kalau Realme Super tuh model biasa, kalau ini jadi satu sama sidik jari. Karena layar di X3 Super Zoom ini, walaupun dia sudah punya refresh rate yang lebih tinggi di 120Hz, dia masih pakai panel jenis IPS. Sedangkan Realme X2 Pro itu sudah pakai panel Super AMOLED. Jadi sensor sidik jarinya ada di balik layar. Kalau di sini karena belum bisa, jadi disematkan di tombol power. Sama kalau di sisi depan, di sini ada water drop notch, masih agak klasik ya seperti seri-seri tahun lalu. Kalau di sini udah lebih modern, jadi dia pakai dual notch di sini karena kameranya ada 2 gitu. Jadi lebih modern di sini. Itu aja sekilas perbedaan 2 seri ini. Keduanya sama-sama pakai chipset Snapdragon 855 Plus, walaupun bukan yang paling kencang, tapi ya untuk day to day use masih sangat cukup sih untuk buat gaming dan segala macamnya, dan punya kapasitas memori yang sama, yaitu 12 GB RAM sama 256 GB memori penyimpanan internal. Oke, segitu dulu unboxing singkat sama perbandingan dengan dari X3 Super Zoom sama flagship generasi sebelumnya yaitu X2 Pro. Untuk review lengkapnya tunggu aja di situs kami di gizmologi.id. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami Gizmologi dan like video ini kalau kamu suka, dan bagikan ke teman-teman kamu. Juga kamu bisa main-main ke gizmologi.id dan versi bahasa Inggris kami di gizmologi.com. Ada juga media sosial kami di @gizmologi, bisa kamu follow di Twitter atau Instagram. Sekian video singkat dari saya Prasetyo, sampai ketemu di video-video selanjutnya.